komoditi sawit memiliki peran penting dalam ekonomi perkebunan dan pertanian kita. Tadi sudah kita dengar ekspor komoditas sawit di tahun 2020 mencapai 22,97 miliar US dollar atau setara dengan 321,5 triliun. Angka ini terus tumbuh naik 13,6% dibandingkan tahun 2019. Itu saya kira data dari BPD PKS. Mohon kalau salah dikoreksi Pak Edi. Sebelum pandemi, saya bersama Pak Menteri ATR BPN, Pak Sofyan Jalil, sempat berkunjung ke Malaysia untuk melihat model bisnis Pelda dan Pelkra. Meski dua entitas itu berbeda, dua kelembagaan ini punya tugas yang sama, yaitu bagaimana mengatasi kemiskinan dengan optimalisasi rakyat, termasuk melalui perkebunan sawit terpadu. Saya sangat tertarik dengan model bisnis itu, terutama Pelkra, di mana kepemilikan lahan masyarakat ini sekarang sempit-sempit, sehingga model konsolidasi lahan rakyat sekarang ini menjadi pilihan untuk membangun corporate farming dalam skala ekonomi. Nah, luas lahan sawit ternyata tidak lagi satu-satunya kunci menjadi pemain utama sawit dunia. Kalau kita ambil dari pelajaran dari Malaysia. Lebih dari itu, manajemen lahan, manajemen SDM, manajemen inovasi dan teknologi, dan manajemen pasar jauh lebih menentukan dari luasan lahan. Saya kira ini pelajaran yang cukup penting untuk saya share di sini. Di sinilah saya ingin menjawab pertanyaan dari webinar ini, bagaimana agar UMKM berbasis sawit dapat tumbuh. Menurut kami kuncinya ada 3. Pertama adalah petaninya harus terkonsolidasi, bukan lagi petani perorangan, tapi terkonsolidasi melalui koperasi. Yang dikonsolidasi bukan petaninya saja, tapi lahan-lahan, sehingga masuk dalam skala ekonomi. Yang kedua, terjalinnya kemitraan yang baik. Salah satu indikatornya adalah terfasilitasinya koperasi masuk ke dalam rantai nilai global. Nah, ini koperasi petani sawit terhubung dengan off-taker, dengan market. Yang ketiga, adanya inovasi atau R&D, hilirisasi produk agar memiliki nilai tambah. Jadi di banyak negara, koperasi-koperasi di sektor pangan selalu memiliki teknologi pengolahan, memiliki unit pengolahan, supaya mereka bisa menjual produknya dengan nilai tambah. Termasuk juga biasanya di sektor agriculture, selalu saja ada komoditi yang tidak bisa diserap oleh market, baik itu urusan standar maupun juga kelebihan produk karena panen bagus dan lain sebagainya. Sehingga pengolahan itu menjadi sangat penting dimiliki oleh koperasi di sektor pangan. Tahun ini kami punya prioritas melahirkan 100 koperasi modern. Kami terbuka untuk bersinergi melahirkan koperasi sawit yang modern dan mendunia. Kebetulan Pak Presiden juga mendorong beberapa kementerian untuk melakukan piloting untuk pembentukan korporatisasi petani. Korporatisasi petani kami jawantahkan dalam bentuk koperasi tani yang intinya membangun corporate farming yang berbasis kepada petani-petani perorangan
dan berlahan sempit. Nah, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, pertama melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Sekarang ini pendirian koperasi lebih mudah, cukup 9 orang, walaupun kalau dibandingkan rata-rata dunia hanya memerlukan 5 orang. Tapi ini jauh lebih mudah karena sebelumnya harus 20 orang. Lebih mudah mendirikan PT daripada koperasi. Kemudian juga perizinan usaha sekarang lebih mudah melalui sistem OSS yang meliputi perizinan berusaha, SNI, sertifikasi jaminan produk halal. Yang kedua, sebagaimana arahan Presiden baru-baru ini, insya Allah plafon KUR, kredit untuk rakyat, juga akan meningkat dari sebelumnya hanya 500 juta maksimum, sekarang bisa mencapai 20 miliar dengan bunga yang kompetitif. Saat ini Kemenko Perekonomian bersama kami sedang menyelesaikan konsep kebijakan ini. Artinya apa? Persoalan keterbatasan pembiayaan untuk mendukung hilirisasi sawit selama ini dapat teratasi dengan KUR yang baru. Yang ketiga, kami juga ada dana bergulir untuk koperasi yang dikelola oleh LPDB, yaitu BLU yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk melengkapi pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Saya kira ini nanti kita bisa kerjasamakan baik. Lalu yang keempat, pasar energi terbarukan dan konsumsi produk ramah lingkungan juga terus membesar, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini peluang kita bersama untuk melahirkan produk-produk sawit unggulan. Nah, saya kira itu poin-poin yang ingin saya share. Intinya kami menyambut dengan lapang untuk berkolaborasi, bekerja sama untuk mendorong tumbuhnya koperasi-koperasi petani sawit, ya, untuk menjadi bagian daripada gerakan pemulihan ekonomi nasional. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Tanah kita subur, petani kita jumlahnya banyak dan rajin-rajin, maka kolaborasi antara koperasi petani dengan perguruan tinggi dan pelaku usaha lainnya ini akan mengubah kekuatan menjadi keunggulan bagi bangsa.